Newsman Opinion. Mitra bisnis, mantan Wapres dan Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala meminta masyarakat mewaspadai potensi serangan teror yang dilakukan secara serentak setelah aksi bom bunuh diri di Makassar. Menurutnya semua umat beragama bisa bersatu melawan kelompok terorisme yang kerap mengatasnamakan agama dalam melakukan aksinya, serta ingin masuk surga dengan cara membunuh orang. Apa pendapat Anda? Serta seperti apa idealnya peran sesama umat beragama dalam mengatasi masalah terorisme ini? Silakan di 633-9160. Menurut saya, orang yang membawa-bawa agama untuk melakukan tindakan pembunuhan itu bukan orang beragama. Jadi mereka nggak pantas menyebut dirinya beragama. Semua agama itu tujuannya menghadirkan damai, sukacita, harapan, dan kesejahteraan, bukannya bermusuhan. Agama ada itu untuk membawa damai, bukan perpecahan. Jadi kalau ada yang interpretasinya salah, bukan salah agamanya, salah otak manusianya yang tidak mampu memahami ajaran yang sebenarnya. Ini kita prihatin. Dan Bapak Yusuf Kala juga nggak usah terlalu banyak ngomong. Udah pensiun, udah bukan pejabat lagi, nggak usah banyak ngomong. Selama Bapak memimpin pun banyak kekacauan. Dan jangan-jangan Bapak ada di belakang ini juga. Terima kasih. Saya punya komentar mas singkat, Pak Yusuf, nggak usah banyak komentar lah, bodoh wae. Ya, terima kasih. Sebenarnya yang kita hadapin ini adalah teroris. Yang satu hal yang harus kita sepakati dan harus kita pahamin bahwa yang kita hadapin yang melakukan boman dan teror ini adalah teroris, bukan umat atau orang dari agama tertentu. Nah, itu harus clear dulu. Nah, pemahamannya harus sama. Kemudian kedua, untuk agar tujuan teroris kan memang mengacaukan dan memicu timbulnya konflik. Nah, agar hal itu tidak terpancing dan tidak terjadi, agar pancingan mereka tidak berakhir, nah, maka antar umat beragama harus punya rasa, harus ada toleransi yang kuat, harus ada kepercayaan dan saling menghargai, sehingga masing-masing umat beragama ini tahu bahwa masing-masing agama tidak ada yang mempunyai pemahaman bahwa agama yang lain itu adalah musuh atau tapi pemahamannya adalah bahwa orang dari antar umat beragama itu semua adalah teman, sahabat, saudara gitu ya, dan satu kesatuan, sehingga sama-sama menghadapi untuk sama-sama bagaimana menghadapi teroris ini. Nah, selain itu ya kita harus waspada untuk melihat siapa sih kelompok-kelompok teroris ini. Yang jelas yang harus dipastikan bahwa walaupun mereka tentang agama tertentu, tapi mereka bukan mewakili agama yang sesungguhnya yang perlu kita pahami. Dianjurkan atau diaspirasikan oleh Pak Yusuf Kala itu betul-betul menunjukkan sikap kepedulian terhadap umat beragama, karena pada dasarnya umat beragama tidak akan mentolerir setiap tindakan ataupun radikalisme sampai pembunuh orang itu menjadi suatu keharusan atau apresiasi mendapatkan tiket ke surga. Itu dari agama mana yang menganjurkan demikian? Itu tidak benar. Jadi kalau radikalisme seperti itu punya persepsi sendiri tentang agamanya dan tidak dianjurkan, karena setiap agama akan mengajarkan kasih terhadap sesama, love to the people. Tidak ada unsur-unsur kalau membunuh orang itu dapat tiket ke surga, itu tidak benar. Jadi itu diapresiasi, dan tindakan umat beragama pun pasti akan mengutuk keras tindakan radikalisme itu. Jadi saya kira perlu berhati-hati betul, karena pada dasarnya memang tindakan itu merugikan banyak pihak. Tidak ada melukai orang atau sampai membunuh orang itu merupakan apresiasi yang baik. Justru itu pembunuhan terhadap karakter manusia, pembunuhan terhadap umat manusia yang sangat berbahaya. Karena di dalam kitab suci semua agama mengatakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak bisa kita toleransi. Terima kasih. Ya, jadi kalau ngasih ide gitu ya ide itu nggak tahu benar atau salah, ini hanya ide saya gitu. Teroris ini dia punya aliran, punya keyakinan yang aneh gitu. Jadi ya bukan agama tertentu gitu, tapi dia aliran teroris itulah yang aneh itu harus juga dilawan dengan cara
membatalkan keyakinan itu gitu. Jadi dia kan yakinnya bahwa dia membunuh orang itu masuk surga gitu. Nah, dia harus dilawan juga, misalnya contohnya bahwa dengan ketika dia dihukum di penjara, dia jangan diperlakukan sama seperti narapidana yang lain. Dia harus diperlakukan bahwa dia tidak boleh beribadah dengan cara agamanya dia gitu. Memang, tapi ya begitulah kita merampas keyakinan orang yang aneh gitu kan. Kalau perlu bagaimana caranya biar dia lepas dari keyakinan yang aneh itu, misalnya kasih itu ketika di penjara dia kasihkan isolasi tersendiri gitu ya, film porno lah, kasih narkoba lah, kasih ini, jadi sampai dia dan dibikin dia itu jadi orang aneh lagi gitu. Nah, turun dia pulang, nah nanti mereka akan melihat, oh ini yang dulu kita kagum-kagumi sekarang jadi begini setelah di penjara gitu. Semua akan mengambil pelajaran, bukannya terus dibunuh mati syahid, mereka senang gitu, mati syahid gitu. Itu seperti itu ya. Terima kasih. Pak Yusuf Kalla kan yang Ketua Dewan Masjid Indonesia. Sekarang baru beliau mengeluarkan pernyataan demikian setelah terjadinya begini. Nah, sejak lama itu memang sudah dikaderisasi ini kekerasan radikalisme ini juga di beberapa masjid-masjid itu dimulainya. Jadi sebaiknya kalau Pak Yusuf Kalla memang mau konsen terhadap kerukunan antar umat beragama ini, ya dimulailah dari masjid-masjid itu dulu yang ada penceramah atau ustadz khatibnya itu yang radikal-radikal itu. Banyak kok ini, kita kalau dengar di sholat Jumat aja itu serem-serem banyak ngomongnya juga. Nah itu kan membahayakan. Coba bisa nggak Pak JK itu dari tahun sejak beliau jabat jadi Dewan Masjid lah, Ketua Dewan Masjid, itu kayaknya terjadi pembiaran di masjid-masjid itu, banyak ada beberapa dikuasai sama kelompok-kelompok itu tuh yang radikal itu ya. Waspadai aja. Makasih. Pendapat sedikit ya, berdasarkan pengalaman saya dulu dah. Waktu saya dulu masih kecil tuh, SD itu saya sama kepala sekolah saya tuh diajain apa tuh kalau ada yang murid yang orang tuanya meninggal atau sakit, kita datang. Jadi maksudnya sebaiknya tuh dari SD tuh diajarkan supaya manusia tuh punya hati nurani dan mata hati, bukan masalahnya ritual agama atau simbol-simbol agama. Yang menurut saya itu mendingan urusan keluarga dan jangan masalah ke sekolah. Jadi anak itu udah punya rasa empati, melihat orang yang susah, menderita tuh kita bantu, panti asuhan atau apa. Jadi nggak menimbulkan apa tuh, dan nggak melihat agama, jadi nggak menimbulkan lagi radikalisme seperti sekarang ini, Pak. Nah, terus udah gitu, menurut saya juga jangan agama itu terlalu kayaknya hanya simbol-simbol, ritual dan bangunan segala ya. Kita bangun tempat ibadah yang mewah, tapi banyak orang miskin, orang bodoh, mereka ini yang bisa digunakan untuk jadi teroris gitu aja. Terima kasih. Ya menurut saya bingung itu bunuh diri, itu mati ke surga gitu ya. Bingung saya, alasannya apa? Emangnya dia membela agamanya? Saya rasa enggak loh. Dia buktinya bisa beribadah. Emang ada melarang dia beribadah? Atau memaksa dia nggak boleh beribadah? Enggak kan? Dia tetap bisa beribadah, nggak ada yang maksa. Dia sendiri yang nggak ada alasan apapun bunuh diri gitu loh. Jadi dibilang ke surga nggak, saya rasa sih enggak ya. Jadi logikanya itu nggak masuk akal. Anda nggak dilarang beribadah, tapi Anda membunuh orang lain gitu loh. Udah itu, orang itu menggunakan segala macam alasan agama ini bukan untuk ini aja, untuk persaingan usaha lah. Ya menurut saya ya itu harus didukung oleh para elit politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk Bapak itu juga yang menjadi mantan itu. Ketika ada kebijakan pemerintah yang tidak populis, alasannya prihatin. Tapi ketika terjadi insiden dari negara kita yang begitu menggemparkan, tidak ada kecaman apa-apa, bilangnya kurang tokoh pemimpin lah, apalah begitu, malah mendukung kelompok garis keras, tahu jelas-jelas seperti itu, malah mendukung. Nah itu udah meme itu berbanding terbalik itu, ngomong nggak bisa mikir itu sebenarnya menurut saya ya dia salah tuh ngomong begitu, harus koreksi pada diri sendiri, dia udah berkata benar atau belum. Makasih Pak. Menurut saya itu misalnya agamanya X, mendingan
lebih baik dari agama X tersebut yang menyelesaikan. Karena di luar agama X nanti disangkanya masa tahu dan lain-lain gitu. Kedua, mereka ini kan bisa melakukan ini kan karena kena brainwash. Berarti pemerintahnya harus membrainwash juga. Entahlah pakai bahasanya apa gitu. Kemana-mana melalui media sosial dan lain-lain. Ini tuh bukan sesuatu yang gini-gini gitu. Brainwash gitu. Jadi brainwash lawan brainwash gitu. Baik, terima kasih. Iya, saya cuma ingin mengingatkan bahwa terorisme pembunuhan itu hal yang harus bisa disebarluaskan di masyarakat karena tidak berbahaya, dan mungkin dari pihak pemerintah ada himbauan untuk tidak teror dan bahwa ajaran agama di tiap keluarga menguatkan seseorang dan masyarakat juga. Kalau kita melihat dari terorisme ini ya, tidak ada tuh ya, setahu saya sebagai manusia diciptakan Tuhan, itu tidak logis membunuh orang hanya untuk masuk surga. Itu pengajaran yang sama sekali tidak masuk logika manusia. Sedangkan kita aja diajarkan oleh Tuhan itu tidak boleh membunuh orang. Tapi di sini membunuh orang untuk masuk surga, itu udah sama sekali tidak benar. Mau menghancurkan negara ini. Negara ini tuh kaya raya subur dari Sabang sampai Merauke. Itu kalau dihancurkan kan mereka bisa nego-nego sama pejabat setempat. Hati-hati aja, harus bersatu di sini. Dari Sabang sampai Merauke itu Pancasila harus ditegaskan di sekolahan. Jangan pelajaran agama-agama saja. Dan ternyata tuh ada garis keras yang penyusupan di sini. Itu. Ya ini, kalau menurut saya sih ini kayaknya politik ya Pak ya. Soalnya dia politik dibalut dengan agama. Jadi ada yang nggak tertentu yang nggak suka ya. Jadi begini, contoh aja kayak di Suriah di mana tuh teroris ya. Itu bikin siapa? Itu pasti politik. Kita nggak usah sebut negaranya. Negara Arab apa dibikin kacau. Itu siapa yang bikin? Yang orang tertentu yang ada maksud. Kalau menurut saya itu aja. Terima kasih. Saya mau kasih tambahan pendapat ya. Itu ada pepatah, tangan kanan berdoa, tangan kiri narkoba, tangan kanan kita suci, tangan kiri korupsi. Jadi kalau menurut saya, kita tuh sebaiknya lebih jangan terlalu utamain agama melulu ya. Ya terutama mentalitas yang baik lah, sikap yang baik. Banyak tuh orang tuh soal agama tapi tindakannya nggak benar gitu. Itu yang paling bahaya gitu. Itu aja Pak, makasih. Memang sejatinya kita semua sepakat, sejatinya tidak ada agama yang mengajarkan membunuh, apalagi masuk surga. Membunuh masuk surga itu ajaran iblis, bukan ajaran Allah, ya kan gitu. Jadi gini, cuman kita di sisi lain kita juga nggak bisa menampik fakta bahwa kelompok teroris mereka merekrut anggotanya ini dengan menggunakan dalil-dalil agama tertentu. Justru disinilah kita nggak bisa menampik fakta ini. Justru itulah dibutuhkan peran agama, ya kan? Nah, di sini peran agama dalam artian gini, ideologi harus dilawan dengan ideologi, narasi harus dilawan dengan narasi, seperti itu. Jadi di sinilah perlu dibutuhkan peran agama sehingga dengan demikian bisa membantu, otomatis kan bisa membantu pemerintah dan BNPT dalam penanggulangan terorisme ini. Saya senang sekali mendengar pernyataan dari Pak Yusuf Kalla. Jadi kalau memang sekarang sudah disadari bahwa teroris itu bukan karena membawa agama tertentu, makanya sekarang ini seluruh agama itu harus bersatu. Jadi di setiap pertemuan-pertemuan antar agama itu semuanya harus bersepakat untuk istilahnya untuk anti terhadap teroris. Jadi itu mulai dari ulamanya, mulai dari pemuka agama, semua harus mendengungkan anti teroris. Karena ini sudah jelas-jelas bukan membawa agama. Kalau ini kita bisa lakukan, harusnya Indonesia bisa aman. Terima kasih. Ini pendidikan agama itu kan harus dibarengin dengan pendidikan keterampilan. Jadi di kantong-kantong kemiskinan mestinya itu ada tempat keterampilan. Jadi orang-orang yang merasa terpinggirkan itu biar dilatih terampil. Karena dilatih terampil, jadi nanti kalau hidup itu dia nggak jadi orang bingung gitu kan. Orang ke bawah begitu kan anak-anak orang karena dia bingung, dia merasa
hidupnya udah putus asa, ada yang mengajak hidupnya lebih enak, jadi dia tertarik. Tapi kalau kita diajarin dari para orang itu, diajarin keterampilan, dia itu otak kanannya itu bergerak, terampil, terus bisa berdaya hidupnya. Makasih. Ya, jadi saya rasa pernyataan Pak JK ini harus diklarifikasi, apalagi tadi sore ada penembakan ke Mabes Polri. Jadi saya pikir harus dipertegas nih pernyataan Pak JK. Jadi kalau kita lihat kenapa saat kejadian hari ini ada penyerangan, saya rasa dengan pernyataan Pak JK itu mungkin ada informasi yang Pak JK bisa bantu ke Polri, Pak. Jadi yang sekarang harus kali ini siapa penyandang dananya, itu aja. Terima kasih. Jadi sebetulnya jauh lebih baik Pak JK itu mengobarkan semangat nasionalisme dan juga upaya-upaya untuk mengentaskan kemiskinan ataupun kekurang cerdasan masyarakat kita, ya. Karena dua hal tersebut kita sebagai bangsa pada saat-saat sekarang memang harus lebih ditingkatkan nasionalismenya, cinta bangsa, tidak merusak ataupun juga membunuh sesama penduduk rakyat Indonesia ini. Yang kedua juga, kalau kita merasa kesejahteraan kita belum pada tingkat yang baik karena dikorupsi, perang terhadap korupsi lah yang harus dikedepankan. Jadi bibit-bibit radikalisme ini niscaya bisa dihilangkan dari bumi seperti begitu. Menurut saya himbauan dari Pak JK itu sudah bagus ya, sudah benar. Tapi tidak cukup hanya himbauan, tapi harus dibuat suatu peraturan, undang-undang yang memberi hukuman kepada baik itu pendeta, ulama, ustadz, pastor, dan pemuka-pemuka agama lainnya. Bila mana dalam khotbahnya ada yang sifatnya provokator, menghasut atau mengujar kebencian, itu harus ditangkap. Dan dia tidak boleh lagi untuk melakukan pengkhotbahan untuk selamanya. Nah, itu baru bisa efektif. Karena biasanya orang terjadi radikalisme itu ada sumbernya, ada gurunya. Nah, itu yang harus juga perlu diperhatikan. Jadi itu dibuatlah undang-undang supaya orang yang melakukan pengkhotbahan baik dari agama apapun tidak boleh ada sifatnya provokator, mengujar kebencian, apalagi menghasut dan sebagainya. Makasih. Selamat malam Pak Diki. Selamat malam Nena Amelia. Silahkan. Luar biasa Pak Diki. Silahkan. Ya, saya kira statement Pak JK sebagai mantan Wapres itu harus di-highlight. Itu tidak hanya beliau punya informasi A1 ya, informasi yang paling dalam. Jadi ini warning untuk keamanan nasional sebenarnya. Lalu yang kedua, saya kira peran negara ini memang harus hadir ya di dalam kondisi kayak begini. Jadi bukan rakyat itu kan jadi takut ya, pengusaha, rakyat, masyarakat dan sebagainya. Jadi kenyamanan-keamanan kayak sore ini di Mabes Polri dan sebagainya itu kan ada sesuatu yang harus yang harus dieducate. Karena sepemahaman saya pikir jangan selalu menyalahkan dari sisi agama begitu ya. Karena majority yang Muslim ya sedikit-sedikit pasti yang kena yang mayoritas gitu. Nah, jadi menurut saya teroris itu tidak mengatasnamakan agama, karena tidak ada satupun agama yang menurut saya mendidik untuk membunuh orang, apalagi kalau Pak JK bilang yang masuk surga bunuh orang, nggak ada. Jadi saya kira peran negara ini harus hadir di dalam kondisi ini untuk keamanan rakyat. Terima kasih. Memang tidak ada agama yang menganjurkan atau mengatakan mengapresiasi bahwa orang yang bisa membunuh orang di luar agamanya itu kafir, itu akan masuk surga. Itu tidak benar, statement itu tidak benar. Karena setiap agama yang ada di Indonesia itu menganjurkan untuk saling mengasihi satu sama lain. Jadi tidak membedakan ras atau diskriminasi agama. Toleransi beragama diutamakan seperti istilah pertama ketuhanan yang Maha Esa kan, love the people, mencintai masyarakat. Jadi
kalau apa yang dikatakan Pak JK sebagai tadi telah disebutkan sebagai warning atau peringatan, ya saya juga setuju, karena pihak pemerintah ataupun TNI dan Polri harus siap sedia ya, karena telah sekian lama terbuai dengan wabah COVID-19 yang belum kelar. Sedikit pengah mereka bisa masuk untuk melakukan terobosan-terobosan yang bisa membuat tindakan-tindakan yang anarki, bahkan lebih bisa anarki. Nah, ini harus diantisipasi, karena setiap kali berhubungan dengan konteks agama tidak mungkin itu, karena mereka yang diajarkan oleh agama itu betul-betul mempunyai jalan buntu. Tidak mungkin membunuh orang itu dikatakan masuk surga. Itu serba dangkal sekali pemikiran keagamaan atau kerohaniannya. Jadi ini menyusup pada orang-orang yang mungkin tidak punya pegangan yang cukup dalam kerohanian, sehingga bisa dipermudah untuk melakukan tindakan-tindakan yang justru merugikan masyarakat dan bangsa Indonesia sendiri. Saya kira demikian. Mendengar ini Pak JK memberikan statement ini, saya kira bagus sekali, karena beliau adalah yaitu Polres tentu mempunyai akses untuk informasi ya. Tadi statementnya jelas mengatakan harus hati-hati, ini bakal ada tindakan lanjutan dari teroris ini. Ini satu informasi yang sangat baik untuk dalam hal ini aparatur negara untuk mempersiapkan. Kemudian yang kedua, beliau juga mengatakan semua pemuka agama untuk bisa memberikan masukan yang lebih baik. Jadi saya menggarisbawahi statement beliau. Sering sekali dikatakan setelah aksi teroris, banyak tokoh mengatakan jangan kaitkan dengan agama. Tetapi statement dari Pak JK ini terang-terang mengatakan atau bermaksud berkait dengan agama. Statement Pak JK jelas sekali, ini berkaitan dengan agama. Persoalannya tentu tidak ditegaskan agama manapun, sehingga statement beliau seolah-olah semua agama harus turut serta ikut berpartisipasi untuk membuat suasana yang lebih baik. Jadi statement beliau itu jelas mengatakan ini agama mau nggak mau kita harus mengakui ada unsur yang terjadi dalam hal ini politisasi yang menggunakan agama. Jelas sekali beliau mengatakan itu, jelas sekali, walaupun tidak secara langsung. Jadi ya agama manapun, dalam hal ini agama yang paling sering dipakai untuk melakukan terorisme, saya pikir itu pemuka agama itu harus dengan jelas memberikan masukan kepada seluruh umatnya bahwa tindakan ini salah besar, dan negara juga harus tegas membuat aturan undang-undang yang tidak memperbolehkan pemuka agama manapun memberikan statement ataupun ujaran-ujaran di dalam penyampaian ceramah agamanya bahwa tindakannya seperti ini adalah salah besar, dan undang-undang harus mengizinkan untuk ditangkap. Jelas ini harus ada. Kalau enggak, kasihan, kita berempati terhadap mereka yang melakukan eksekutor di lapangan. Mereka nggak ngerti apa-apa, hanya dijanjikan. Tetapi yang di atas mereka, barangkali mereka yang menikmati uangnya. Jadi Pak JK itu udah jelas mengatakan dua hal. Hati-hati, ini bakal ada lagi. Kedua, baik, terkait agama. Terima kasih Bu, selamat malam. Iya, Pak Kahin, selamat malam. Selamat malam Bu. Silahkan. Dalam kapasitas apa ya JK ya? Sekarang kita begini loh, tarik benang merahnya. Siapa yang melakukan mega korupsi, kena kasus mega korupsi tapi belum ditangkap oleh KPK atau kejaksaan? Kedua, kenapa dia undang-undang Taliban? Dalam rangka apa? Apa memberi tutorial cara merakit bom? Nah, ketiga, itu bagus sekali ini sebagai Dewan Masjid Indonesia. Kenapa dia tidak berfungsi gitu loh, tidak memberikan atau radikalisme dan terorisme itu bertebaran itu dalam setiap itu masjid gitu. Apa fungsinya? Yang keempat, kita perlu mengapresiasi ya kerja cepat itu polisi yang menangkap teroris di Condet, dan juga baru kejadian di sini masih perlu diselidiki. Kita akan tunggu siapa ini aktor sutradaranya ya, yang di belakang layar yang telah melakukan teror secara sistematis begini. Ini ada sutradaranya, tidak mungkin orang nekat-nekat begitu, perempuan satu latar belakang tandang mata. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mitra Bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.